Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Afitsa Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan pada pertemuan 14 dengan dosen Profesor Dr. Syamsul Aman BMS. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dualistik dan dualisme. Dualisme masyarakat. G.H. Bouke, seorang ahli ekonomi dari Belanda, yang mengembangkan teori tersendiri yang hanya cocok diterapkan di negara terbelakang. Tentang dualisme masyarakat, merupakan teori umum pembangunan masyarakat dan ekonomi terbelakang yang terutama didasarkan pada hasil kajiannya terhadap perekonomian Indonesia. Masyarakat disebut homogen jika di dalamnya hanya terdapat satu sistem sosial, tetapi bisa dimungkinkan terjadinya terdapat dua atau lebih sistem sosial atau yang disebut dengan masyarakat dualistik ataupun masyarakat majemuk. Ciri-ciri masyarakat dualistik menurut Bouke menggunakan teori ekonomi tentang masyarakat dualistik untuk menggambarkan dan menjelaskan interaksi ekonomi dua sistem yang berbenturan. Ia sebut dengan ekonomi dualistik atau ekonomi timur. Perekonomian dualistik yang membedakan dari masyarakat barat, kebutuhan masyarakat timur terbatas. Karena itu, ekonomi masyarakat timur ditandai dengan kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang. Tidak dapat diterapkan teori ekonomi barat. Ciri khas telah membuat teori ekonomi barat secara sama sekali tidak dapat diterapkan di ekonomi terbelakang. Menurut Bouke, teori ekonomi barat dimaksudkan untuk menjelaskan masyarakat kapitalis, sedangkan masyarakat timur adalah prakapitalistik. Karena ekonomi timur mempunyai ciri dualistik, maka setiap usaha untuk mengembangkan pertanian prakapitalistik mereka dengan mengikuti garis barat akan tidak hanya gagal, tetapi mungkin juga menyebabkan kemunduran. Perubahan sikap mental petani adalah penting untuk memperkenalkan teknik pertanian non modern. Kalau tidak meningkatkan kesejahteraan yang timbul akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang lebih lanjut. Di bidang industri, produsen timur secara teknologi, ekonomi, ataupun sosial tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Di negara terbelakang, keinginan dan daya beli yang terbatas telah menghambat seluruh pembangunan ekonomi. Peningkatan penawaran bahan makanan atau barang industri akan menyebabkan melimpahnya komoditi di pasar, dengan akibat turunnya harga dan depresi. Nah, penilaian kritis dari ini ialah yang pertama, keinginan tidak terbatas. Pendapat Bouke, rakyat ekonomi terbelakang mempunyai keinginan yang terbatas atas kurva penawaran usaha dan pengambilan risiko yang miring ke belakang, tidak didukung dengan pengalaman Indonesia itu sendiri. Di negara ini cenderung garis marginal mengkonsumsi dan mengimpor dua-duanya cukup tinggi. Nah, penilaian yang kedua, buruh lepas landas bukan tidak terorganisir. Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bouke mengenai buruh lepas timur, sebagian tidak terorganisir, positif, pasif, dan diam adalah tidak konsisten dengan tumbuh kuatnya buruh terorganisir di Indonesia, India, dan negara lainnya. Yang ketiga, buruh timur bukan tidak mobil. Ialah tidak mungkin menerima pandangan dari Bouke karena rakyat pada ekonomi timur enggan untuk meninggalkan desa mereka. Pada kenyataannya kehidupan di kota dengan segala daya pikatnya. Yang keempat, tidak khas ekonomi terbelakang. Bouke menganggap teori dualistiknya hanya untuk ekonomi timur, walaupun dia sendiri mengakui dualisme sosial juga hadir di dalam perekonomian terbelakang Afrika dan Amerika Serikat. Dan yang kelima, dapat diterapkan pada masyarakat barat. Berbagai ciri khas masyarakat timur
yang digambarkan oleh Boyki, menurut Higgins, dapat juga dikarenakan pada masyarakat barat. Nah, kesimpulannya, problem penting dalam perekonomian dualistik adalah penyediaan kesempatan kerja yang memadai bagi tenaga buruh yang kurang bekerja dan yang ada maupun yang akan datang. Dualisme teknologi. Sebagai alternatif terhadap dualisme sosialnya, Boyki Profesor Higgins membangun teori dualisme teknologi, berarti penggunaan berbagai fasilitas produksi pada sektor maju dan sektor tradisional dalam perekonomian terbelakang. Adanya dualisme seperti itu memperbesar masalah pengangguran teknologis dan struktural di sektor industri dan pengangguran tersembunyi di sektor perdesaan. Profesor Higgins menelaah proses bagaimana dualisme teknologi cenderung meningkatkan pengangguran dan pengangguran tersembunyi di dalam perekonomian dualistik. Dalam jangka panjangnya, kemajuan teknologi tidak membantu dalam mengatasi pengangguran tersembunyi. Kemajuan teknologi tersebut malah cenderung lebih memperbesar pengangguran yang dimaksudkan oleh Profesor Higgins. Berpendapat selama 2 abad terakhir, hanya sedikit saja atau tidak terjadinya kemajuan teknologi di sektor perdesaan. Sementara di sektor industri terjadi kemajuan teknologi yang begitu cepat. Hal ini cenderung meningkatkan jumlah pengangguran di negara terbelakang. Penilaian kritis Profesor Higgins mencoba menampilkan evolusi historis sektor modern dan tradisional yang menyebabkan semakin meningkatnya kecenderungan pekerjaan di sektor yang disebutkan terakhir. Dualisme teknologi nampak lebih unggul daripada dualisme sosialnya Boyki. Kekurangan dari ini ialah yang pertama, koefisien tidak tetap di sektor industri. Sementara produksi di sektor pedesaan berlangsung dengan koefisien teknik variabel. Sebaliknya, cukup menyangsingkan apakah produksi di sektor industri benar-benar dilakukan dengan koefisien yang tetap. Kekurangan yang kedua ialah harga faktor tidak bergantung pada kekayaan faktor. Teori ini menunjukkan mengapa kekayaan faktor dan berbedanya fungsi produksi menyebabkan kenaikan pengangguran tersembunyi di sektor perdesaan. Hal ini berkaitan dengan pola harga faktor. Yang ketiga, mengabaikan faktor kelembagaan. Adanya beberapa faktor kelembagaan dan kejiwaan yang mempengaruhi proporsi faktor, namun diabaikan oleh Higgins. Yang keempat, mengabaikan penggunaan teknik penyerapan buruh. Pendapat Higgins bahwa proses padat modal perlu digunakan di sektor industri, sama sekali mengabaikan penggunaan teknik lain yang menyerap buruh. Dan yang terakhir, besarnya dan sifatnya pengangguran tersembunyi tidak jelas. Higgins tidak menjelaskan sifat pengangguran tersembunyi di sektor pedesaan dan penawaran buruh yang berlebihan di sektor industri. Tidak pula ditunjukkan seberapa luaskah sebenarnya pengangguran tersembunyi yang timbul akibat dualisme teknologi. Baiklah teman-teman, hanya sekian pemaparan materi pada pertemuan 14 ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.